Lagi gabut? Barangkali membantu kalau Anda saya kenalkan dengan Gabut Waseso. Adalah wadah kegabutan yang membuka mata kita bahwa gabut itu bisa produktif. Eko Susanto adalah sosok di baliknya. Berkesenian sudah lebih dari 25 tahun. Bersama anak-anak muda di Brengkel Salaman Magelang, ia berkumpul, ngomong, ngopi, dan berkreasi. Masa pagebluk ini bahkan semakin memunculkan kreativitas mereka. Yuk kita ajak omong. Kita tuh gabut boleh. Ya. Kita berhak kita sendiri mau gabut atau galau itu haknya kita. Golek konco omong. Oke, kita sudah di Brengkel Salaman Magelang, kita ketemu Mas Eko Susanto. Iya. Langsung aja Mas. Nggih. Dari istilah dulu ini yang saya penasaran. Oh. Gabut Waseso. Ya, gabut waseso. Gabut itu kan kekinian, Waseso itu keduluan. Keduluan ya. Kok digabungke kok tapi kok enak. Nah, Itu gimana? itu awalnya kita Mas, kita dari gabut waseso itu dari kata gabut yang berarti galau. Kalau galau itu kan kalau istilah remaja kan wah aku galau, itu biasanya kayak gitu, gabut gitu. Tapi gabutnya anak-anak sini bukan gabut atau galau karena cinta. Tapi galonya dengan keadaan anak muda sekarang yang cenderung mereka berkegiatan yang di jalur yang negatif itu. Karena dengan adanya di sini dengan gabut waseso itu. Kok waseso? Waseso kan kalau yang saya tahu itu waseso itu hak seseorang untuk berbuat sesuatu, hak kita. Kita berhak gabut, kita berhak galau, tapi galonya galau yang berpositif. Berhak memilih gabutnya. Nah, memilih gabutnya, bukan memilih gabutnya. Kita tuh gabut boleh. Ya. Kita hak kita sendiri mau gabut atau galau itu haknya kita. Tapi bagaimana kegabutan dan kegalauan itu dimasukkan yang ke positif, bukan gabut. Yang punya ide ini siapa? Kalau Awalnya. awalnya ide dari gabut itu ya dari saya sendiri Kok terus kemudian jelentrehannya gabut waseso kok jadi kegiatan seperti ini? ya karena kita kan gabut waseso itu berkegiatan di awalnya ya Mas, kita di kesenian. Karena kita kalau mau berkegiatan apa ya yuk, kalau kita mau Awalnya seni apa, bersenian Mas? kita keseniannya itu kuda lumping. Kuda lumping. Iya, kuda lumping terus dikolaborasikan dengan tari buto, namanya kalau di wilayah Magelang ini namanya gedruk. Itu gedruk jingkrae buto itu loh, buto. Itu gabut itu. Terus karena pagebluk payu. Karena dari perjalanan gabut waseso itu sudah berjalan bagus, kita sudah pentas ke sana kemari. Itu tapi masuk masa itu sebelum gabut waseso itu sudah ada 2 tahunan lebih. Oh, sudah ada 2 sudah 2 tahunan lebih. Jadi kita sebelum ada pagebluk ini kita sudah berkegiatan terus. Kita lari pentas-pentas di mungkin di desa atau tanggapan kalau ada mantu atau apa. Ini komunitas sudah berjalan iya 2 tahun. 2 tahun sudah, istilahnya kita sudah sering pentas. Ya. Dengan adanya ini tahun ini kondisi seperti ini kan nggak ada pementasan. Ya. Semua kegiatan pementasan istilahnya dihentikan. Ya, dihentikan semua. Karena memang adanya nggak boleh ya kan. Terus kita langsung ngobrol piye yo kalau kita pentas ora iso mbok gawe apa sing kira-kira bisa buat manfaat. Samping manfaat kita bisa
situ kon rokok omanya golek duit angel kayak gitu kan. Nah, karena awalnya itu bikin apa Mas? kita bikin Mas. Awalnya kita bikin pot dari serabut kelapa. Dulu serabut kelapa itu Laku. Itu alhamdulillah diposting teman-teman posting laku. Lalu naik Instagram, lagi. Iya, lewat Instagram, Facebook. Dari pot kita naik lagi ke bahan limbah palet Jatilondo namanya. Nah, itu kita limbah dari Jatilondo. Ya kita buat semacam kayak rak dinding, kayak hiasan-hiasan dinding. Terus karena ada memang basicnya para seniman ya. Ya. Jadi ada aja biar barangnya biar artistiknya gimana. Iya. Dia punya anak-anak timbul ide terus. Jadi dengan adanya kayak ini di sisi memang menyulitkan ekonomi atau kegiatan apapun, tapi di sisi bagusnya kita juga mendapat berkahnya gitu. Dengan adanya pandemi ini kita jadi kreatifnya itu timbul ide-ide dari teman-teman itu, ya timbul dari teman-teman. Aku punya ide mau buat wadah kurek gini digarap bisa ora. Digarap langsung juga. Alhamdulillah laku dari sampai hampir nyampe 4 jutaan 4 jutaan 4 jutaan rupiah. Oh, 4 jutaan rupiah. 4 jutaan rupiah. Dari harga cuma 10.000 Mas. Iya, 10.000 kita bisa mengumpulkan ya sekitar 4 jutaan, berarti kan sudah ya kalau anak-anak kelas anak-anak sudah bagus ya. Nah, dari itu masih ya kita lihat kok ada limbah bambu banyak, kita apakan. Nah, setelah pikir-pikir, ayo kita buat bikin dulu baru ditawarkan. Ya dulunya buat kayak hiasan dinding dilukis itu loh, lukis yang bambu wulung itu yang dilukis pakai pisau. Terus dari itu kita alhamdulillah dapat channel dari teman-teman luar. Kita dapat orderan untuk buat kayak semacam pagar atau panel atau border. Itu sampai orderan 2000 biji Mas. 2000 biji per biji. Ya alhamdulillah lumayan lah buat untuk teman-teman, ada kegiatan terus. Nah, itu linknya siapa yang nyarikan? Itu link itu kita dapat dari teman yang basicnya dia penjual bambu. Dia store ke pabrik dan pabrik kekurangan ide untuk membuat kerajinan. Nah, kita nyodorkan, kita nyempelkan. Padahal modalnya saat itu Mas Eko modalnya belum. Cuman kreativitas iya, aja. Cuman kita punya ide aja. Nah, terus ini ini sekarang bambu. Dari kita punya ide, kita buat sampel, disodorkan ke pabrik. Alhamdulillah pabrik merespon bagus. Dan kita punya garapan sekitar 2.000-an biji untuk bahan border itu. Kita mendapat dari alatnya kita dibantu, dari medianya bambunya kita juga dibantu. Kita istilahnya cuman bisa dibilang cuman tenaganya aja, tapi nggak masalah, yang penting ada kegiatan. Kalau di sini ya ada kegiatan terus, ada yang bisa menghasilkan. Ya itu kita terus kok. Malah sekarang jadi kewalahan sendiri. Kewalahan terima orderan. Iya, kalau kewalahan kebanyakan orderan. Iya. Sedangkan masanya untuk karyawannya, istilahnya anak-anaknya cuma sedikit, belum mampu. Berapa orang Mas? Ya kalau yang untuk di kreatif ini cuma berapa ya, mungkin 10 sampai 12. 10 orang. Iya. Tapi kalau dengan yang nari-nari. Kalau yang nari ada 30-an, tapi kebanyakan yang ke craft. Yang ke craft itu cuma 10 ya, 10 sampai 12 lah maksimal itu ada. Itu sampai sekarang. Ini kita mau buat orderan itu ada 3 orderan aja, kita belum garap sampai separuh, soalnya saking banyaknya orderan. Sudah datang lagi. Tapi alhamdulillah sana juga enggak mengkat
1 bulan harus jadi itu enggak. Enggak. Kita juga enggak pakai bisa. penalti. Iya, Iya. kita enggak juga bisa kalau kita Harus dihargai tuh, Iya. mereka mau kayak gitu. iya, juga ya. bijaksanaan dari sana enggak mengkat harus sekian hari jadi enggak. Itu Berkesenian sejak 95. iya 95 Berarti saya. 9 tahun nih. 95 sekarang 2020 berarti kan 25 ya? 25 tahun. 25 tahun. Dari saya bujang sekarang anak saya sudah Itu awalnya juga ya, jadi apa? kuda lumping. ya. Iya. Dari sini kan memang ada di Brengkel sini juga memang ada kesenian yang sudah dari dulu dari turun temurun. Nah, saya kan sudah regenerasi ke berapa itu. Sekian, Iya. Yang meneruskan dari kuda lumping. Nah, kuda lumping udah jalan terus ya sampai tahun 2000-an ini kita sudah harus bisa mengikuti pasaran. Kemauan pasar. Iya, istilahnya Kuda lumping kita kreasikan. Kita kreasikan dengan cara-cara yang baru. ya kayak gitu. Jadi, tapi kita tidak lari dari pakemnya juga karena yang klasik memang tetap harus dilestarikan juga. Kita nggak bisa lari ke modern tapi terus klasiknya ditinggalkan juga nggak bagus karena itu juga warisan dari orang-orang tua kita di sini gitu. Kok yakin? Kok Mas Eko bisa yakin? Yang memotivasi apa? Yakin Kalau pasti nanti, bisa. Nanti akan menghasilkan sesuatu. Karena dengan keadaan sekarang kan mungkin dengan budget yang minim dengan kita modal yang minim, tapi khalayak umum dapat bisa menerima dan harganya pun tidak terlalu mahal. Jadi saya yakin bisa terjual, apalagi kita sekarang sudah kemajuan sekarang dibantu dengan ini jenengan harus bikin Facebook, dulu. IG. Bikin Ya, dulu, tawar-tawarkan. Mungkin buat Instagram, lewat orang ke orang. Ya. Yang bikin juga anak-anak. Anak juga. Cara jenengan meyakinkan anak-anak ini nanti payu gimana? Kan belum tahu. Oh, karena kalau satu contoh ya, korek. Nah, sekarang korek itu banyak perokok membawa korek. Korek pasti hilang kan. Biasanya banyak kan mesti dilengek koncone. Nah, terus sih. Dengan wah kita buat wadah korek supaya nih korek ora hilang. Nah, dengan kita kasih tulisan, kita kasih nama, mungkin kan dengan masih ada nggak Mas ada koreknya? Oh, masih banyak. Nanti disebar. Masih banyak, ada korek, ada yang lain-lain juga masih ada. Ya teman-teman ya, yang pasti kita berkarya dulu, kita membuat dulu, nanti kalau masalah hasil kita bonus. Saya sering mengatakan kayak gitu sama teman-teman ya. Sudah sering dikasih Ya kasih masukan. Yang penting gawe sih. Mereka tertanam. Iya. Penting gawe sih. Penting nari sih, penting iku sih. Gawe sih, garap sih. Ku nek wis gawe kok apik, garap tarian kok apik, gawe dolanan kok apik, ya nanti pasti ada yang tertarik. Itu Mas. Saya yang meyakinkan pada teman-teman kayak gitu. Ya memang Mas Eko ini sudah hidup di dunia seni 25 tahun. 20 ya. Cetungan dengan keadaan biasa. Ya dari kita. Sosok payu biasa. Biasa. Yang menarik itu cara jenengan meyakinkan ini kan anak-anak muda ini yang belum pengalamannya seperti jenengan itu. Ya. Mereka mau kok nurut gitu. Ya itu berawal dari itu. Kegabutan anak-anak itu mau apa. Jadi dari anak mungkin dari 3-4 orang anak kita yakinkan dulu. Yuk, pokoknya gawe nanti kan ya nanti kalau sudah ada hasil otomatis nanti teman-teman yang lain akan mengikuti. Ya, jadi dan ternyata betul juga. Kok ada hasilnya. Kita nari di kesenian langka loh Mas, kalau di pentas-pentas kesenian rakyat itu dapat istilah gaji atau bayaran. Tapi di sini kita per orangnya itu bisa dapat Mas, bisa mungkin kasan tuku rokok bisa dapat anak satu itu 40-50 ribu itu sering
Padahal kita pentas di Borobudur, Iya. kita di job 2 jutaan, 3 juta, ya itu yang 1 juta 500, yang separuhnya itu saya bagikan dengan teman, yang separuh buat kas. Kas itu pun juga untuk kemajuan. Nanti untuk kembalinya ke mereka juga. Mereka kan? juga sama juga, dan itu pun juga tetap ada apa strukturnya, ada bendaharanya, ada Ada ininya ya, ada transparansi. iya, jadi kita nggak Makanya mau. mereka ketika harus di switch ke sini ya, Iya. manut-manut saja, Iya. percaya saja. Soalnya sudah apa? Berarti sebelum dapat kumpul hasil. di Gabut Waseso Ya, sudah jenengan bina sebelumnya. belum. Oh, belum. Itu memang dari di Gabut Waseso saja ya. ya, belum. Dulunya Tapi memang memang anak-anak ini memang punya darah ya seniman dari dari kampung sini. ada darah kreativitasnya itu ada. Dari mungkin kan sekarang kan sudah dari HP kan banyak apa di YouTube tarian atau apa, dia melihat aja langsung di kita apa langsung di apa istilahnya, begitu melihat ditiru. Dari amati modifikasi lagi. ya kok apa masuk gitu terus di sini Kendangi dikumpulkan. Itu otodidak semua itu Mas, dari penabuh itu yang tukang kendang, tukang sarung itu otodidak, dia belajar sendiri, nggak ada pelatih. Pas ke penari ini Iya, belajar sendiri. Ya cuman belajarnya ya dari YouTube itu, kita lihat apa mereka lihat terus dipraktekkan. Tapi udaranya udah darah. Nah, kan, pada dasarnya dia sudah punya sudah punya iya. sudah punya DNA-nya itu sudah kecetaknya sudah ada keahlian itu. ada ketradisionalnya itu sudah ada. Sudah ada. Udaranya sudah itu. Mau ngapain lagi ya? Memang di situ-situ saja. Ya istilahnya kalau saya itu bidang ketua yang pasti itu caca do apa saya yang di apa dituakan di situ. Ya. Soalnya dituakan kalau di Plekoto. Oh saya mau berhenti aja nggak boleh. Tidak pernah bertanya nggak, cah aku ini mbok tuakan Mbok Plekoto. Ya itu bunuh diri itu istilah orang. Kalau di katakan di komunitas lereng Menoreh itu kan dari perwakilan desa-desa yang ada di Salaman Mas, itu basicnya lebih sampai kecamatan. Jadi setiap desa itu ambil 2-3 tokoh dari kepemudaan, kita jadikan satu untuk buat semacam komunitas, yaitu komunitas lereng Menoreh itu, dan kita sudah berjalan sudah 7 tahun ini. Apa itu? Apa wae Mas? Kalau komunitas lereng Menoreh itu kita visi misi kita itu kita ngangkat potensi yang ada di wilayah Salaman, bisa dari kesenian tradisionalnya, bisa dari UMKM-nya, bisa dari potensi wisatanya, dan apa yang ada di Kecamatan Salaman ini kita angkat dan kita bergilir dari desa satu ke desa yang lain setiap tahunnya. Dan di eventnya itu, festivalnya itu namanya Salaman Art Day 1. Salaman Art Day. Salaman Art Day dari 1 sampai ini 7 ini. Itu komunitas apa penyanyi Elin tuh masuk nggak itu yang tukang desain itu? Anak desain itu juga sebagian besar anak-anak desain juga, termasuk Mas Widi juga, anak-anak Kaliabu juga banyak. Terus dari kan satu kecamatan kita ambil, dan di situ kita angkat yang pasti yang pertama kita keseniannya dulu, memang basicnya anak-anak kesenian rakyat kan, kita tampilkan. Di samping itu juga kita nggarap potensi yang ada di situ, mungkin dari apa bukit-bukit yang ada di situ, atau kita membantu mempromosikan juga. Itu yang satu Salaman. Satu Salaman. Dan yang di Brengkel jenengan. Ya di Sanggar Gabut ini. Saya tadi dengar istilah tim bunuh diri. Nah, kalau tim bunuh diri itu gimana ya? Dari ocehan teman-teman komunitas lereng Menoreh itu, setiap kita mau punya ide itu
biasanya yang punya ide itu harus bertanggung jawab dan berani gerak, berani dalam arti kita mau garap, yo gawe ondo piye carane ngene, berarti sama sing gawe, aku tak melu Pak bagian wae. Itu berarti kan kayaknya kayak wong kober gitu Mas, kayak wong kober golek gawean. Nah, itu kita namakan apa ya? Bunuh diri ya. Tapi akhirnya gak mati kok. Tapi bunuh diri itu tapi nggak kapok-kapok Mas. Iya. Bunuh diri nggak mati tapi nggak kapok-kapok juga. Usul mikul berarti kan. Biasanya habis event itu kita kapok, wah capek wis kesel wis ra ono. Sesuk ora nggarap-garapne. Tapi setelah hampir kurang lebih setahun, yo kok ora gawe kepiye ya, timbul dari hati itu harus ada lagi. Walaupun kapok lombok gitu. Kapok lombok. Iya. Jadi bunuh diri itu bukan berarti kita harus nyupati, enggak. Bunuh diri kita punya ide ya kita yang mengerjakan. Sing usul sing nglakoni gitu. Tapi teman-teman tetap ikut. Ayo. Arek ra iso isin baca usul. Arek iso kok bunuh diri ya ya itu. Cara itu yang dinamanya kayak istilah bunuh diri dari teman-teman guyone kayak gitu. Tapi apik lho Mas, dan kesepakatan nilai yang aneh itu. Ya biasanya kan kayak gitu. Berani usul, berani garap. Untuk membuat orang sadar itu di tukang. Berarti kayak terus sampai usule. Akeh usul gerake kurang, kandange kurang. Banyak kan kayak gitu. Awalnya begitu. Iya, usul. Biasanya cuman mek nguntul aja mek nguntul wis aku ngene gitu. Tim tim netizen itu. Tim netizen. Kalau di sini ada lagi ada istilah nggak bunuh diri, ada tim artisnya juga. Apa gimana? Tim artis itu tim kacamata. Nah, tim kacamata ya Mas. Tim kacamata. Nah, biasanya kan waktu proses dia nggak ikut, tapi setelah event sudah ikut tampil. Sudah hari H, wah dia di panggung paling menangkar sendiri di sini. Wah, itu tim kacamata. Tim gandeng-gandengan. Itu ada. Itu cuman apa ya Mas? Cuman ocehan-ocehan guyonan bocah-bocah itu. Ning ndi ono. Wong ngono iki tetep ono. Gitu loh. Dia dituntut sumbut. Sumbut nek kowe ngomong menurutmu idemu realistis, yo ayo gawe yo. Itu tim kata-kata bunuh diri sampai ya dari di teman-teman sini juga ya ayo garap iki ya wes digarap sampean ndek ide engko aku sing bantu sing ngene ya. Berarti kan di pembelajaran dari bunuh diri itu diterapkan di teman-teman di sangkar sini juga. Wah ini di ide tarian apa ngene ya sama sing nari, engko aku sing nabung, engko aku tak melu. Aku tak ngetetis komburi carane. Berarti dia punya ide, berarti harus berani bertanggung jawab. Itu. Kalau Mas Eko sendiri kerjanya apa? Kalau saya dari dulu Mas, saya jualan kucingan. Jualan nasi kucing. Tukang nasi angkringan. Ya. Saya angkringan sudah 14 tahun Mas. 14 tahun. 14 tahun. Dari mulai saya jual sendiri dan alhamdulillah sekarang sudah ada yang bantu. Saya paling siang cuman ikut masak sama yang garap di pawon, di dapur. Terus sore udah diambil sama teman-teman itu. Berarti sekarang bukan lagi tukang angkringan, udah bos angkringan. Juga angkringan berapa sekarang Mas? Kalau dulu itu palah ada 7 Mas. Saya angkringan ada 7, tapi saya palah kewalahan garape. Dan kita nggak bisa maksimal untuk mengkontrol barang yang sudah terjual. Jadi istilahnya kita jualan 7 sama jualan 2 angkringan itu mending jualan 2 angkringan. Lebih terkontrol. Iya, lebih terkontrol dan kita lebih fokus. Tenagane ora akeh. Iya, lebih fokus sama. Sekarang 2 berarti. 2. Sempat sampai 7. 7. Yo gabut lah ngapain. Dulu angkringan pitu ya mending turu-turu. Tapi ya itu dulu palah enggak masuk, palah enggak masuk. Kita enggak masuk palahan. Masuknya palah 2 itu sudah cukup lah. Kita juga bisa berkegiatan di luar. Enggak fokus di pawon terus gitu loh.